Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanida Muasyarah, NIM 221 dari kelas MBS 6F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktik dari kewirausahaan kelompok 5 yaitu bisnis plan dari bakso bakar menyala. Memasuki pada bagian latar belakang, bakso bakar adalah salah satu varian jajanan yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang membuat popularitas dari bakso bakar ini adalah karena cita rasanya yang unik dan menarik. Kombinasi dari daging sapi atau ayam yang gurih dengan bumbu panggangan sehingga diminati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bakso bakar ini pada umumnya terbuat dari daging sapi atau ayam cincang yang digiling dan dicampur dengan tepung tapioka, telur, bawang putih, garam, dan juga bumbu lainnya. Visi misi dari kelompok kami mengambil usaha bakso bakar ini adalah yang pertama itu menjadikan bakso bakar menyala dikenal sebagai kuliner unggulan untuk seluruh kalangan dari inovasi, konsep, kualitas, serta cita rasa yang otentik yang kami berikan. Kemudian, misinya yaitu kami akan menyajikan bakso bakar dengan rasa dan aroma yang khas, dengan bumbu baku yang berkualitas, dan berinovasi dengan menu dan topping. Kemudian kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengedepankan kepuasan dari konsumen. Pada bagian analisa deskripsi, bakso bakar menyala adalah sebuah usaha kuliner yang mengusung konsep bakso bakar yang unik dan menarik. Bisnis kuliner ini didirikan oleh 5 mahasiswa semester 6 yang berasal dari UIN Raden Mas Said, yaitu Sofia, Intan, Fuad, Cindy, dan Hani. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal. Yang pertama dari aspek research. Bakso bakar menyala ini terdapat dua aspek utama yang digunakan, yaitu aspek bahan baku dan juga aspek sumber daya manusia. Untuk bahan baku yang digunakan adalah daging ayam, jamur, dan tahu. Kemudian bakso bakar ini menjaga standar kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang fresh. Dengan sumber daya manusia, ini menampilkan keterampilan dalam membuat dan menyajikan bakso bakar menyala. Selanjutnya pada bagian kapabilitas. Kapabilitas analisis lingkungan internal untuk bakso bakar menyala berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan produk dari bakso bakar menyala. Dengan demikian, analisis lingkungan internal membantu bakso bakar mengembangkan strategi yang lebih untuk meningkatkan kemampuan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya yaitu core competence. Dalam analisis ini, bakso bakar menyala dapat mengidentifikasi sumber daya internal yang dapat dikendalikan seperti keahlian staf, teknologi, dan infrastruktur, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Selanjutnya yaitu manajemen. Fokus manajemen dari bakso bakar menyala adalah meningkatkan efisiensi operasional, seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengelola persediaan ataupun pesanan, dan mengontrol kualitas. Analisis lingkungan eksternal dari sudut pandang mikro. Yang pertama ada pasar. Dalam aspek pasar ini, kami memberikan varian inovasi, yaitu bakso bakar jamur, tahu bakso, dan sosis. Kemudian dari aspek pelanggan, kami mengidentifikasi segmen pelanggan yang mempengaruhi bisnis bakso bakar kami, seperti pelanggan yang memilih berdasarkan kualitas yang enak, harga murah, atau lokasinya. Kemudian dalam aspek pesaing, terdapat beberapa usaha makanan lainnya yang berlokasi cukup dekat dengan usaha kami, tetapi dalam aspek pesaing ini kami memiliki keunggulan, yaitu dari bumbu bakso bakar kami yang berbeda dari pesaing yang lain. Kemudian pada aspek pemasok, kita menggunakan distributor bahan baku utama, yaitu pemasok ayam dan pemasok tepung. Kemudian pada pasar tenaga kerja, kami menggunakan 5 orang tenaga kerja yang berasal dari kelompok kami sendiri. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal pada sudut pandang mikro. Yang pertama ada politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, dan keempat teknologi. Berikut ini adalah daftar dari nama-nama pesaing yang berada pada sekitar bisnis bakso bakar kami, beserta kekuatan dan kelemahannya dari bisnis tersebut. Kemudian pada analisis SWOT, kami memiliki kekuatan antara lain harga kami yang terjangkau, lokasi strategis, dan target pasar kami yang luas. Kemudian pada bagian peluangnya, kami mengembangkan inovasi bakso bakar, mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh kampus, dan memanfaatkan teknologi yang memudahkan dalam pemasaran. Dalam kelemahannya, yaitu terdapat banyak usaha yang sejenis di wilayah usaha kami,
Kemudian keterbatasan sumber daya dan fasilitas tempat jual serta parkir yang cenderung sempit. Pada bagian ancamannya yaitu melonjaknya harga bahan baku dari bakso bakar, kemudian melonjaknya perubahan harga sewa, serta munculnya beberapa pebisnis yang cenderung viral. Setelah itu adalah segmentation dan targeting. Dari segmentasi pasar untuk geografis, fokus kami pada saat ini adalah warga-warga yang terdapat pada sekitar kampus UIN Raden Masa Surakarta seperti SMA, SMK, dan sebagainya. Kemudian pada target pembeli untuk bisnis bakso bakar kami adalah mulai dari anak-anak hingga orang tua. Karena pada bakso bakar kami ini menyediakan dengan rasa yang manis sampai yang pedas. Kemudian pada bagian differentiation, yaitu pembeda usaha kami dengan usaha yang lainnya terdapat pada variasi dari bakso bakar kami. Antara lain ada bakso ikan, bakso tahu, dan sosis. Kemudian pada bagian positioning, usaha kami berada di lokasi yang strategis, yaitu pada area kampus UIN Raden Masa Surakarta. Pada strategi bauran pemasaran, kami fokus dengan 7P. Yang pertama yaitu produk. Bakso bakar menyala adalah varian bakso yang direbus, kemudian dipanggang, dan dibakar dengan menggunakan panggangan arang. Kemudian yang kedua adalah price. Bakso bakar menyala menyajikan 3 jenis varian, yaitu pedas, manis, dan sedang. Dan kami mematok harga 1.000 per tusuk. Yang ketiga itu promotion. Bakso bakar menyala ini memiliki media sosial, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang keempat adalah place. Bakso bakar menyala dijual secara pre-order atau online pada via WhatsApp dan Instagram. Kemudian secara offline pada food court dekat kampus UIN Raden Mas Surakarta. Yang kelima yaitu partisipan atau people. Bisnis kuliner ini didirikan oleh 5 mahasiswa yang berasal dari kelompok 5. Yang keenam yaitu proses. Bakso bakar ini dijual secara online maupun offline. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence. Bakso bakar menyala menggunakan mika higienis sebagai kemasannya dengan ditempel stiker logo dari bakso bakar menyala di atas mika tersebut. Bisnis model kanvas usaha bakso bakar. Yang pertama yaitu customer segment, yaitu penggemar makanan bakso, remaja dan dewasa yang sedang mencari makanan yang simpel dan menyenangkan. Yang kedua yaitu value proposition. Bakso bakar dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari pilihan topping dan saus yang beragam. Yang ketiga yaitu channel, lokasi yang strategis yang berada di sekitar kampus. Kemudian customer relationship, yaitu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, serta menerima masukan dan saran dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan mengadakan acara promosi serta diskon untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima yaitu revenue streams. Penjual bakso bakar di toko pendapatan dari layanan pesan antar atau delivery. Yang keenam yaitu key research. Bahan baku untuk membuat bakso bakar, SDM yang terampil untuk membuat dan menyajikan bakso bakar. Kemudian key activities, yaitu membuat resep bakso bakar yang enak, unik, dan berkualitas, memasak dan menyajikan bakso bakar dengan baik, dan mempromosikan produk melalui media sosial. Selanjutnya yaitu key partner, yaitu pemasok dari bahan untuk bakso bakar, kemudian layanan atau delivery, dan restoran atau kafe sebagai mitra bisnis untuk menjual produk bakso bakar. Selanjutnya yaitu cost structure, yaitu biaya bahan baku dan bahan tambahan untuk membuat bakso bakar, kemudian biaya sewa tempat, dan biaya promosi dan pemasaran produk bakso bakar. Yang selanjutnya yaitu berikut ini adalah laporan akhir penjualan dari bisnis bakso bakar menyala. Pada hari pertama kami mendapatkan laba penjualan sebesar 269.000, kemudian pada hari kedua kami mendapatkan laba penjualan sebesar 254.000, sehingga total dari laba penjualan dalam 2 hari adalah 523.000. Kemudian pada laporan laba rugi penjualannya, totalnya kami mendapatkan laba bersih sebesar 346.000. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.